dunia pendidikan. Dan kali ini adalah kekerasan seksual yang kemudian diterima oleh seorang santriwati di Pekalongan. Dan sampai dengan saat ini, bagaimanapun 6 orang korban mantan santriwati yang resmi melapor ke polisi dan diketahui berasal dari berbagai wilayah di Pantura, Pemalang, Batang, Pekalongan hingga Semarang. Dan masih ada total korban, maksud kami beberapa korban lainnya yang saat ini juga masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Kami akan perbincangkan tentang hal ini bersama PLT Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pekalongan, Muhammad Irkam. Wawancara Pro 3. Pak Irham, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu juga Pak Irham. Pak Irham, mungkin sebelum kita masuk ke kasusnya, boleh diceritakan awal mulanya seperti apa sih kabar yang berkembang? Karena kasus-kasus serupa ini kan juga ada di beberapa wilayah lain di Pulau Jawa. Okay. Untuk kasus yang di Kabupaten Pekalongan, kami nuwun sewu baru tahu sekitar 1 minggu sebelum adanya kejadian itu di sosial media terkait dengan isu tersebut. Nah, tiba-tiba kami nuwun sewu baru tahu itu pada saat tanggal 27 Mei, tepatan hari raya itu ternyata terjadi penangkapan salah satu pengasuh pondok pesantren atau padepokan Padangati di Kabupaten Pekalongan. Dari hasil berita yang kami terima, kemudian kami melakukan klarifikasi terkait kejadian tersebut dan ternyata memang sudah benar. Akhirnya kami pada sore hari langsung berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait dalam hal ini yaitu dinas-dinas terkait melalui pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Beliau hadir, kami koordinasi, briefing terkait dengan bagaimana kejadian di Pondok Pesantren Padepokan Padangati. Dan hasilnya esok harinya kita bagaimana upayanya adalah yang terpenting adalah menyelamatkan santri-santri ini, karena mereka tentu akan trauma terkait dengan kejadian itu. Ya. Pak Irham, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu. Jadi benar ya, Pondok Pesantren ini sebenarnya belum memiliki izin terdaftar di Kementerian Agama? Oh iya betul Bu, kami sudah cek di data EMIS, Anti-Corruption Management System di kami, bahwa untuk pondok pesantren yang bernama Padangati ini memang belum terdaftar di Kementerian Agama. Sehingga secara kepastian hukum belum ada karena belum berbadan hukum. Memang belum tercatat di kami, belum berijab istilahnya jadi belum berizin operasional. Dengan adanya kasus-kasus seperti ini, seperti apa sih dari Kemenak Pekalongan juga kemudian memberikan warning, menjaga anak-anak ataupun hal-hal lainnya? Gitu. Terkait dengan pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan, kami sudah sering mengadakan acara-acara terkait pembinaan dan pengawasan pada pondok pesantren. Kita menggandeng instansi yang berwenang terkait dengan penegak hukum. Pernah juga dengan kejaksaan kita gandeng memberikan pembinaan kepada seluruh pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan, itu terkait dengan bagaimana agar pondok pesantren di Kabupaten Pekalongan ini tentunya adalah ramah anak, bisa nyaman, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Termasuk ke depan, kita juga sudah merencanakan sebetulnya terkait dengan adanya koordinasi dengan seluruh pondok pesantren untuk menyampaikan hal yang sama. Sampai dengan kasus ini berjalan, data-data terkininya seperti apa sih Pak Irham? Mungkin juga dari apakah pelaku dan juga pihak-pihak lain yang mengetahui hal ini semuanya sedang dalam proses atau seperti apa update yang mungkin Pak Irham bisa bagi ke kami? Untuk kejadian ini, untuk pelaku maupun saksi semuanya sudah berproses hukum. Ada beberapa saksi memang yang sudah menyatakan kejadian dan itu menjadi rahasia di kepolisian, penegak hukum. Kemudian yang bersangkutan juga sudah statusnya kemarin saya konfirmasi memang sudah
tersangka di Polresta Pekalongan, dan oleh karena itu kita ikuti prosesnya. Kemudian terkait dengan penanganan di pondok pesantren, kami sudah hadir kemarin dari unsur Ketua DPRD. Sudah cukup banyak yang datang ya. Perlindungan anak, kemudian dinas sosial, semuanya kita hadir di lokasi kemarin pagi. Ini untuk menjamin pembelajaran anak-anak, Ibu. Karena anak-anak ini di samping belajar di pesantren, juga belajar di sekolah ataupun madrasah. Yang notabene kondisi anak-anak ini tentu tempat tinggalnya agak jauh, ada yang jauh dari pondok pesantren, sehingga kita perlu. Tapi ini memang sebuah proses juga yang harus yang kemudian harus bisa punya efek jerah supaya tidak terjadi lagi. Ada lagi mungkin dari Pak Irham yang mau disampaikan? Ya, saya himbauannya kepada pengelola dan pengasuh pondok pesantren pada umumnya, khususnya di Kabupaten Pekalongan, ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ke depan pengelolaan ini harus betul-betul betul-betul baik, menciptakan pembelajaran yang ramah anak, yang berpihak pada anak didik, Karena kalau kejadian seperti ini kan nuwun sewu korbannya juga anak didik nanti, orang tua, gitu. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak sudah ngobrol Pak Irham. Nanti kami lanjut lagi lain waktu. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Irham yang merupakan PLT Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Kita masih lanjutkan perbincangan. Kali ini ada Wakil Ketua KPAI, Pak Jasra Putra. Pak Jasra, selamat pagi. Pagi, Mbak Risti ya. Iya, betul Bapak. Ya. Pak, kali ini kembali terjadi lagi nih di pesantren lagi, dan lagi-lagi santri yang menjadi korbannya. Kira-kira seperti apa sih, seberapa sering KPAI juga menerima cerita-cerita yang sama begitu, dan apa yang bisa dilakukan oleh KPAI? Ya, jadi lagi-lagi kita tentu menyatakan keprihatinan yang mendalam ya atas kembalinya terungkap dan tentang kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum pimpinan pondok pesantren terhadap puluhan santri. Setelah kasus juga mengguncang di Pati ya, ada sebelumnya di Ngawi juga. Nah, tentu hari ini publik melihat ya penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian di salah satu pesantren di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah ya, atas dugaan pencabulan terhadap puluhan santri. Tentu kami melihat ini adalah fenomena gunung es dan tentu masuk dalam darurat, ada indikasi ya darurat kekerasan ya, dan bahkan kita juga melihat dalam tanda petik ini adalah kerak peradaban yang menutupi kejahatan tersembunyi ya di lingkungan pendidikan berasrama. Tentu praktek kejahatan terhadap anak ini tentu membuka mata kita betapa situasi yang terus membayangi ya predator seksual terhadap anak ya kian terungkap ya, dan bahkan korban ini baru speak up setelah 15 tahun setelah itu atau usia 30 tahunan ya, yang saya kira ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual dalam tanda petik ada menormalisasi ya, bahwa ini adalah hal biasa ya, dan ini tentu adalah bentuk sampah peradaban yang tentu tidak boleh terulang ya. Dan bahkan menteri sebelumnya, baik Menak maupun Mendikbud waktu itu, memasukkan ini adalah 3 dosa pendidikan waktu itu ya. Dan tentu ini adalah kita berharap satu, bagaimana kepada pelaku ada hukuman berat ya. Hukuman, Karena kalau tidak ada efek jerah juga ya, Pak Jasra ya. Iya, jadi kita melihat hukuman berat itu kan sebetulnya sudah dilakukan oleh pelaku-pelaku yang di tempat lain ya. Tapi nampaknya efek jerah itu tidak juga muncul ya. Nah, saya kira ini adalah tentu harus ada upaya serius ya untuk memastikan, terutama upaya pencegahan. Bagaimana memastikan pendidikan berasrama memang betul-betul aman dan ramah bagi anak-anak kita, Mbak Istri. Seberapa perlu juga kemudian ini narasi ini menjadi kuat begitu, karena kalau kita lihat tadi mereka dalam kasus santri-santri seperti sekarang ini semuanya kan melalui proses hukum. Nah, tapi efek jerah seperti apa sih yang sebenarnya dari secara pribadi nih Pak Jasra buat Anda sangat tepat ketika ada kasus seperti ini? Iya, sebetulnya kan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak instrumen soal efek jerah itu kan sudah berlaku ya, dan bahkan
kalau korbannya lebih dari 3 gitu ya, kemudian korban mengalami gangguan kejiwaan dan bahkan meninggal gitu ya, itu bisa hukuman mati bahkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak kita. Namun nampaknya Mbak Isti ya, nampaknya tidak cukup hanya soal penegakan hukum gitu ya, tapi juga bagaimana secara serius ya untuk membongkar semua situasi ini sehingga kita melihat tidak ada diam melihat situasi itu gitu. Jadi semuanya harus speak up ya, baik korban, orang tua, atau siapapun. Biasanya ini kan yang kita takutkan adalah ketika kita mau bicara, kemudian kita malah diinterogasi. Itu yang sering terjadi ya Pak Jasra ya? Iya. Nah bagaimana nih, seberapa besar pengaruh dari mungkin saya bisa bilang media-media digital, media-media sosial untuk memperkuat agar si korban dalam tanda kutip ini bisa menyuarakan lebih banyak lagi sehingga kasus-kasusnya bisa dibongkar lebih kuat begitu. Iya, jadi memang benar Mbak ya. Jadi memang korban ini kadangkala korban berlapis ya, dibully dan bahkan didoksin dan seterusnya gitu ya. Nah oleh sebab itu saya melihat ada tren yang sangat positif hari ini ya, di mana masyarakat sudah ada awareness publik ya bahwa kejahatan seksual terhadap anak siapapun pelakunya tidak boleh dinormalisasi. Nah, oleh sebab itu saya kira edukasi terus-menerus penting gitu ya, melakukan pemberitaan di media sosial, tapi perlu kita catat ya, tentu harus tetap bagaimana melihat perspektif korban ya, terutama soal identitas korban tentu tidak boleh dipublikasi, karena ini terkait masa depan mereka gitu ya. Nah, oleh sebab itu saya kira suara-suara ini terus kita amplifikasi ya, agar situasi-situasi yang selama ini cenderung diam, takut disalahkan, kemudian relasi korban yang mungkin mengancam ya, kemudian membujuk rayu ya, karena anak-anak ini kan DNA anak-anak itu kan mudah dibujuk rayu ya, mudah diancam ya. Nah oleh sebab itu saya kira lingkungan terdekat ini bagaimana mampu dan bisa agar anak-anak ini satu terlindungi, kemudian kedua dia bisa ketika speak up memang betul-betul identitasnya tidak terpublikasi, kemudian suaranya tetap didengar gitu ya. Dan termasuk juga ketika dilaporkan ke polisian ini memang betul-betul ditindaklanjuti Mbak Isti. Oke, itu yang paling penting. Baik kalau begitu Pak Jasra, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Mudah-mudahan kasus-kasus seperti ini bisa terminimalisir dan juga keadaan di beberapa pondok pesantren terutama di Pulau Jawa yang menjadi sorotan ini juga semakin hari semakin baik dengan tadi kalau kita bilang sama-sama harus ada efek jerah. Begitu ya? Setuju ya? Sepakat ya Pak Jasra ya? Ya, mudah-mudahan kita seperti itu, dan Pekalongan adalah kasus terakhir kalau kita berharap ya. Tapi tentu kita harus melakukan upaya serius untuk melakukan deteksi dini gitu Mbak. Baik, terima kasih waktunya Pak Jasra, selamat pagi. Ya, sama-sama, selamat pagi Mbak. Wakil Ketua KPAI Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, Jasra Putra menyampaikan juga bahwa ini menjadi kasus terakhir yang terjadi di Indonesia. Sanggupkah kita bisa mewujudkan hal seperti itu?